Oke. Diiyain aja kalau ada tulisan oke aja. Kalau ada bacaan oke, kalau ada bacaan yes aja. Ada di ininya yesin aja. Oke. Baik, Pak Faisal buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siapa itu? Alhamdulillahilladzi an'ama bukannya. Islam. Kalau bisa minta tolong dimatiin dulu mic-nya. Ya, alhamdulillahilladzi an'ama bil iman wal Islam. Wa yusallimu wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Latansa Cendekia sedang berduka. Ya, Latansa Cendekia khususnya, mohon maaf, dimatiin dulunya. Komennya dilarang. Siapa ini? Dewan Kui Agus ya. Oke. Latansa Cendekia sedang berduka, khususnya SDT Latansa Cendekia. Sudah tahu kabarnya belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Hari ini kalau nggak salah pukul 3:30 tadi pagi, guru kita Bu Nisra Herani meninggal dunia. Beliau sakit kemarin. Mudah-mudahan sakitnya beliau adalah penggugur dosanya. Sakitnya beliau mudah-mudahan menjadikannya husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Karena salah satu dari kita husnul khotimah itu apa maksudnya? Salah satu yang membuat kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah salah satunya adalah meninggal dalam keadaan sakit. Ya, mudah-mudahan beliau almarhumah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Ila hadiniya wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Untuk Unisra. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak semuanya, karena mudah-mudahan hadiah doa kita untuk Bu Nisra sampai ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat indah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Silakan nanti boleh mendoakan setiap setelah selesai sholat. Ya. Kenalkan Bu Nisra. Kenal saya, Pak. Apalagi yang di Elok nih, yang rumahnya dekat, yang ngaji di Bina Lumah atau mana, ya, kita doakan, kita saling mendoakan. Karena harapan seorang guru adalah murid-muridnya mendoakan gurunya biar berkah. Oke, sekarang Pak Faisal minta silakan rename nama panggilan kalian. Nama panggilan kalian saja. Pak Faisal minta rename, coba. Nama panggilan kalian. Misalkan Salva Damara Putri. Cukup tulis Salva. Bilat. Tulis Bilat. Ganteng. Nggak usah pakai ganteng. Bilat aja. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Ya. Dafa Al Khairi. Ganti Dafa aja. Coba. Yoga nggak jelas. Dafa. Yoga ngajak Bewan. Dafa. Sinyal Dafa mungkin itu. Sudah di rename? Ya, kayak Putri. Udah, Pak.
Di rename. Rename itu ganti nama. Pak. Bisa? Udah, Pak. Udah bisa. Bisa ada nih. Syifa Delia Imam Nasai coba di rename. M Torik Ikhwani coba di rename. Torik Agus Aurel, Pak, Aurel. rename Agus. Ada nggak? Ini belum sudah bisa, Pak. Di HP-nya, misalnya di HP-nya ada nggak titik tiga di titik tiga? Ya pakai HP. Iya, Pak. Kayak mana, Pak? Pakai. Ya ada titik tiga kan ya? Ada, Pak. Ada. Ya itu ada bacaan rename. Ada. Oke, ganti rename. Kanza Raisa. Cek. Kita mau games nih. Ayo. Nabila Sofa. Silakan dinyalakan kameranya. Pak Faisal mau games. Kalau ada orang gimana? Ini siapa nih? Ini siapa nih WKWK? Oh, Asa. Siapa yang nanya tadi? Siapa yang ganti nama? Gimana? Ada yang mau jelasin yang pakai HP? Yang mau jelasin siapa yang pakai HP? Ada yang mau menjelaskan yang pakai HP? Mau rename? Bisa cari dulu yang pakai HP. Silakan jelaskan. Kita coba untuk menjelaskan. Kita coba yang mau menjelaskan. Fahmi, cek. Fahmi, dengar suara Faisal? Dengar. Oke. Fahmi, cara mengubah rename di HP-nya gimana? Titik 3 ya, yang more ya, tulisan more ya? Ya, yang partisipan. Ya, partisipan. Ya, itu tuh. Yang partisipan ya? Iya, Bu. Ya, Bu lagi ya, Pak. Nah, ada more, terus ketik rename. Seperti itu. Good. Kita sudah mulai ini. Bentar. Ada, Pak. Sudah bisa semua? Udah, Pak. Oke, Kanaya cek. Yang baru hadir Pak Faisal minta mengubah nama Zoom-nya menjadi nama panggilannya. Huzaifa Nur, contoh Huza, gitu aja. Nggak bisa, Pak. Siapa yang bilang nggak bisa? Mana? Bisa, Pak, bisa. Coba. Bisa. Angkat tangan yang nggak bisa. Huza bisa? Iya. Rename, bacaan rename, ganti nama. Enggak dimatiin. Jangan pakai emoji. Firman ya? Saya, Pak. Firman, di HP-nya ada petulisan partisipan. Tuh, kata si Arsya. Yang pertama, pencet partisipan. Kedua, pencet profil kamu atau nama kamu. Yang ketiga, nanti akan ada tulisan rename. Rename itu bahasa Inggris, artinya mengganti nama. Sudah? Oke. Sekarang Pak Faisal mau tahu. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Faisal mau tahu. Silakan nanti tulis di kolom chat. Ya. Satu aja. Jangan panjang kali lebar. Satu kata. Atau boleh lebih deh, boleh lebih. Yang mengungkapkan perasaan kamu pada pagi ini. Silakan ditulis di kolom chat. Jangan ada yang menanggapi yang lain. Jangan ada yang menanggapi komen orang ya. Di kolom chat silakan ditulis. Menulis apa? Menulis perasaan kamu. Contoh, senang, bahagia, sedih. Bahagia, senang. Contoh, nangis, ngantuk, berat. Ya udah boleh tulis. Ngantuk, Pak. Males, aduh. Ya, apa-apa tulis aja, tulis perasaan kamu. Nggak boleh biasa-biasa aja, harus bisa merasakan. Harus bisa ada perasaan. Garda, tulis satu perasaannya. Senang tapi agak lapar, Pak. Semangat, mager. Kenapa stres nih? Kenapa stres? Kucingnya saya lupa dikasih makan. Sakit ceria. Syifa bahagia, mager belum makan. Kita boleh di sini belajar sambil ngemil atau sambil makan boleh lah. Tapi yang penting jangan sampai mengurangi fokus kamu. Berli senang, Kanza happy. Saya senang. David bahagia. Azlan, semoga setahun astaga boleh. Kan udah bilangin. Sebaiknya kita bersyukur.
ketika kita diberi kesempatan untuk belajar. Senang, Pak. Alhamdulillah. Lapar, Pak. Sarapan dong, sampai sarapan boleh. Lapar. Senang. Alhamdulillah. Kesel, karena ya kesel. Ya, nggak apa-apa, bisa aja. Senang. Senang, rada ngantuk. Tidur jam berapa, Garda? Biasanya malam jam 11, Pak. Waduh, biasanya lebih baik itu anak seusia kalian itu jam 9, jam 10 itu sudah lebih baik istirahat, tidur. Jangan sampai jam 11, jam 12 apalagi bergadang. Kenyang, wah kekenyangan nih, sedapin. Kalau kekenyangan ngantuk nanti loh. Ngantuk banget, Pak. Bilat, kenapa ngantuk? Tidur malam jam berapa, Bilat? 12. Oh, ngapain Bilat jam 12 baru tidur? Mau ronda? Iya, Pak. Ronda. Naila senang, alhamdulillah. Firman lapar. Yang lapar boleh sambil ngemil. Fahri apa nih? Fahri nih emot apa nih? Patung. Kata. Ya, kata. Tidak digambarkan dengan gambar. Kata. Senang, Areta. Senang aja, alhamdulillah. Elvira sakit apa? Mana Sakit Elvira? hati dia, Pak. Waduh. Kak Faisal mau tanya Elvira. Elvira nyalakan ininya. Mic-nya, Elvira. Ini sakit perut katanya. Cek Elvira. Elvira yang soleha, silakan menyalakan mic-nya. Iya, Pak. Nyalain atuh ininya, videonya. Udah, Pak. Kenapa sakit apa, Elvira? Sakit perut. Sakit perut. Sakit perut kenapa? Kalau telat makan? Mencret, Pak. Waduh. Nah, kalau teman-teman, kalau mencret itu kamu jangan minum susu, jangan minum teh manis itu karena nanti bisa mengacu perut kita untuk malah nambah mencret gitu. Jadi nanti malah bisa bikin oksigen yang ada dalam diri kita itu berkurang. Kak Faisal pernah kayak gitu salah makan sambal, terus besoknya mencret. Terus Kak Faisal minum susu. Besoknya ini lemes, akhirnya dirawat di rumah sakit. Hah, gitu ya, Pak? Iya, kekurangan cairan, bisa kekurangan cairan, dehidrasi. Kalau mencret. Apa? Kalau kopi. Aduh, jangan doa. Kopi boleh, tapi tergantung dengan kondisi badan kita harus tahu. Jangan memaksakan kalau bisa. Nggak boleh, Pak. Kalau anak-anak lebih baik minum susu biar menambah tulang kita kuat. Senang, Siva, Julfa senang. Kalau buah-buahan, Pak. Magis ngantuk. Magis apa magis? Wah, manggis maksudnya, Pak. Masih kali ya, masih ngantuk. Nuri tidur jam berapa, Nuri? Mana Nuri? Ini biasanya ketahuan yang ngantuk itu tidurnya malam. Jadinya paginya. Ketahuan, Pak, saya sering bergadang pas mabit. Jadi senang. Bila sakit-sakitan pas siapa? Pas mabit bergadang. Lapar. Pagi-paginya boleh makan. Zaidan, beliin Pak, tar jadi fokus kok. Zaidan ini ya, orang lagi belajar kok bisa suruh beliin. Asfaren senang. Agus nggak terlalu senang. Apa nih nggak terlalu senang nih? Mudah-mudahan nanti setelah ini senang ya. Nuri masih ngantuk. Boleh boleh wudhu dulu. Senang Pak, senang dan sedih. Ini yoga tuh gimana senang dan sedih? Gimana bisa begitu ya? Inka senang, bahagia, senang, malas. Arsya. Azlan pengen jalan-jalan kemana gitu Pak? PPKM. Saya tidur jam 12 ya, makanya tidur jam 12, jam 9, jam 10 tuh maksimal. Ya nggak apa-apa Mbak Cikar. Ya jangan sering bergadang. Pak saya tidur jangan begadang. Jangan biasaan ngapain, apalagi bergadang cuma main games itu sia-sia waktu kamu. Saya enggak, Pak. Biasanya saya jam 2-an nih kan. 10 Pak saya, Pak. 10. Terkecuali kamu jam 2 tuh sholat tahajud, zikiran, itu manfaatnya. Ya Sekar. Speed perut Pak. Masa ada set boy. Wih, Iwat set boy. Apa set boy?
Enggak Kaget ada. Pak, tapi senang. Pengen tetap hidup, amin. Mudah-mudahan panjang umur, berkah dunia akhirat. Azlan, mohon maaf ini Ya ini. bahasanya itu loh. Teh Oh ya, Pak. Tanu. Ya, saya minum dulu ya Pak. Ya boleh minum. Setengah 12 Pak. Katanya di sini. Nah, nih. Kelas 6 ternyata setelah Pak Faisal analisa, barusan nih, nulis ini ternyata banyak yang ngantuk karena tidurnya lebih dari jam 11. Ini ngapain aja coba? Tiduran, Pak. Bosen Pak di rumah. Nonton TV, Pak. Saya nonton TV. Sampai tamat dulu. Ya, Pak, saya juga. Tunggu tamat dulu. Jam 2, Allah, jam 3 sholat tahajud, Masya Allah, linggar. Pak, AT, bukan niat begadang, tapi insom. Ya, insom itu bisa mengubah pola hidup kita, bisa kebiasaan ya, karena insom itu ya. Kita coba tidur lebih tepat awal waktu. Kita baca dulu ya. Maaf, ini Fatin, tidak boleh. Tapi kan mintanya perasaan, bukan bullying, tidak mengejek. Saya nonton drakor, ya Allah, nonton drakor. Gak berguna ya Pak, mending sholat. Berguna ya Pak. Mending sholat Pak. Saya tidur kalau Kamen Rider selesai. Ada Kamen Rider, namanya berapa Kamen Rider? Oza? Jam 9 Pak. Jam 9 Pak. Jam 9 malam. Gimana? Aduh, dikatain Oce. Plastik. Pak, saya tidur jam 11. Aduh. Ya, boleh ke toilet, silakan. Oke. Terima kasih yang sudah menyampaikan perasaannya hari ini. Ada yang macam-macam ya, ada yang ngantuk, ada yang sedih, ada yang lagi sakit. Mudah-mudahan yang sakit lekas sembuh. Amin. Oke. Pak, selesai jam berapa? Apa? Senang Pak. Selesai jam berapa? Apa? Linggar? Selesai jam berapa? Astagfirullah. Oke, kita belum mulai. Selesai jam berapa? Bukannya orang belum mulai. Ya, bosan sekolah online. Insya Allah nanti Jumat kita mulai PTM ya. Mudah-mudahan lebih semangat lagi. Apa Pak? Jumat, hari Jumat kita mulai PTM terbatas untuk kelas 6. PTM mau Pak? Pembelajaran tatap muka. Oke. Pak Faisal jelaskan suaranya? Jelas. Oke, sekarang kamu tahu nggak Pancasila terdiri berapa sila? Terdiri dari berapa sila? 5. Oke. Poin sila yang paling kamu pahami. Pak Faisal ulangi. Dari 5 poin sila ya, yang paling kamu pahami isinya, contohnya ya. Enggak semuanya. Yang pertama apa? Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin kebiasaan dalam berpakaian dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tadi 5 itu sudah disebutkan ya, 5 sila sudah kalian sebutkan. Pak Faisal minta kalian pikirkan satu sila aja. Satu sila aja yang kamu tuh paham isinya, kamu tahu contohnya dan lain-lain. Logonya boleh, lambangnya apa ya boleh. Sudah terbayang belum? Sudah terbayang? Sudah. Kalau sudah terbayang, silakan ganti nama kamu. Diawali dengan angka sesuai dengan sila. Misalkan 1, Pak Faisal milih sila yang pertama 1.V, gitu contoh. Silakan, bisa? Gimana sih Pak? Nih, Pak Faisal minta, tadi kan sudah suruh mikir ya, suruh memikirkan sila yang paling kamu pahami. Kamu tahu contohnya, kamu tahu lambangnya, sila berapa? Pilih salah satu.
ditulis nanti di rename Zoom kamu, akun Zoom kamu, ditulis misalkan 1, Pak Faisal milih 1. 1 Pak V gitu contoh. Paham? Bisa dipahami? Pak. Oke, good. Silakan dicoba. Pak Faisal nulis 1 karena Pak Faisal milih Pak Faisal paham ketuhanan yang Maha Esa. Contoh seperti itu. Silakan ditulis rename. Saya nggak paham, Pak. Saya atau isinya, Pak. Kenapa dinamakan? Isi penjelasan, misalkan kenapa ada Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Apa tujuannya? Tujuannya apa? Kan ada kan? Ada nggak? Dede, Katanya Arsad. Mau belajar ya? Contoh Pak Faisal tulis 1 Pak V. Rename nih kayak gini nih. Di rename kayak gini. Berarti Pak Faisal pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Bisa? Oh, kayak Asparen, keren. 1 Asparen, 1 Fahri. Nggak harus 1, 2, 3 boleh. 5. 3 Persatuan Indonesia. Jangan 1 semua. Pak, 1 Pak V kan? Maaf, siapa ini? Bilat. 1 titik nama kamu. Jangan 1 titik Pak V. 3 Ica ada. Yang 2, 4 sakit. Good. Yang 2 belum ada nih. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 5 Zaidan, alhamdulillah udah ada. Pak Faisal cek yang belum menuliskan angkanya. Torik, Aca, Fahmi, Nuri belum. Sekali Rifki belum. Tania belum. Asma belum. Rafa, Bian belum. Ayo diganti. Kamila, Raka, Galaxy A20 siapa ini? Naswa, Toriko, Anas. Diketik angkanya, angka pilihan kamu. Angka yang mana? Oke, masa jelasin lagi. Tulis angka, Toriko di rename di nama kamu. Biar Pak Faisal nanti dikelompok-kelompokin. Oke. Udah, Pak. Udah. Misalkan 1, Azlan jadi Udin. Berarti Azlan memilih Pancasila sila pertama yang dia paling pahami, yang dia paling bisa sebutkan contohnya, dan dia tahu lambang dari sila yang satu. Jangan Sampai sini paham? Tiga. Asyam. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, di sini ada Wibu Prohen. Mohon maaf nih, Pak Faisal minta kalian untuk ikuti instruksi yang Pak Faisal sampaikan. Raka, Rafa, Gans. Aduh, ada tukang itu ya. Tony, Kaila, Zahra, Akbar, Kinanti belum. Tunggu. Ini chat. Gimana, sudah paham? Nani, Tony, Kaila, Zahra belum. Kinanti. Oh, hanya Gopean. Aurel sudah. Zahra, Kaila, Tony. Sudah bisa dipahami? Anas, halo Anas, Firman ganteng. Akbar. Siva sudah. Dita Permatasari. Bian, cek Bian. Pak Faisal absen yang tidak hadir berarti dia tidak menyalakan videonya. Sekali lagi Pak Faisal ulangi, yang tidak menyalakan videonya berarti dia tidak hadir. Saya nyala. Oke, kalau nggak dinyalain Pak Faisal nggak dinyalain. Ayo, biar sepakat. Sama-sama ini. Oke, kita mulai ya, siap? Siap. Berarti teman-teman semuanya sudah bisa milih ya mana yang nanti akan dijelaskan. Misalkan kamu pilih Raka, silakan diganti. Raka, tadi Pak Faisal minta silakan. Gak usah paham semuanya ya. Oke, nanti saya tanya semuanya.
Masya Allah, keren. Nggak apa-apa gue 1, 2, 3, 4, 5. Berarti keren. Raka, Pak bisa minta Raka pilih salah satu sila yang paling Pancasila ya. Isi Pancasila yang paling Raka pahami, bisa diberikan contohnya, terus tahu lambangnya. Menjelaskan, silakan. Kalau misalkan Raka paling tahu sila pertama, berarti tulis 1 Raka. Dan seterusnya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, bisa. Nanti akan Bapak Esa berikan kesempatan beberapa anak-anak, adik-adik, teman-teman semuanya. Enakan panggil apa nih? Adik-adik, teman-teman, anak-anak. Adik-adik. Oke, adik-adik semuanya. Bapak Esa siapa yang mau menjelaskan sila pertama yang paling kamu pahami isinya? Silakan, nanti Bapak Esa ada poin buat kalian yang mau menjelaskan teman-temannya. Silakan raise hand yang bisa menjelaskan sila pertama, yang sudah memilih sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna sesungguhnya dari isi sila pertama. Pak Faisal memberi kesempatan, silakan angkat tangannya. Kita semua sama-sama sedang belajar. Siapa yang berani? Kelas 6. Restu, selamat hadir. Selamat datang. Silakan yang mau datang. Pak Faisal minta merinem. Arsyad, halo Arsyad. Arsyad harus fokus. Arsyad. Pak Faisal minta tulis angka. Ya, ada 1, 2, 3 isi Pancasila yang paling kamu pahami dan kamu bisa berikan contoh. Oke, Kinanti, silakan dinyalakan videonya. Kita pin dulu. Kinanti angkat tangan nih, tuh. Ya kan teman-teman, Kinanti angkat tangan? Ya. Oke, Kinanti silakan nyalakan videonya. Pertama. Kinanti dinyalain videonya, bisa? Nggak bisa, Pak. Ya. Biar bisa ngelihat. Cek. Kinanti. Halo. Ngelek, Pak, jaringannya kali, Pak. Halo, Kinanti. Nggak kedengaran kali, Pak. Wah. Kinanti. Oke, ganti ya. Ya, Pak. Kinanti, kenapa? Nanya kan ya? Iya, bukan nanya. Pak Nafis, Pak. Nafis. Halo, Kinanti. Kinanti. Google nggak, Pak? Boleh, tapi nanti saat Pak Pesa minta untuk menjawab, tanya ya. Jawab ya. Goza nih. Goza? Siapa nih? Goza? Jangan saya, Pak. Yang berani. Yang berani. Oh, yang berani. Saya. Ya, kita semuanya sedang belajar. Tidak ada yang salah. Nanti kalau ada yang salah, kita sama-sama perbaiki. Siapa yang berani? Pak Besal ngetes nih. Saya. Ayo siapa? Saya terbohong. Pak Besal matiin chatnya ya. Saya, Pak. Iya siapa? Saya tapi bohong. Saya, Pak. Emang apa soalnya, Pak? Waduh. Jelaskan. Jangan kasih tahu, Pak. Jangan kasih tahu. Davino baru hadir ya? Ya, Pak. Oke. Tadi Pak minta Pancasila itu terdiri atas 5 sila. Pilih salah satu yang paling kamu pahami isi dari sila Pancasila itu dan kamu bisa memberikan contohnya. Kalau kamu sudah memilih, silakan kamu tulis angkanya di akun Zoom kamu. Contoh 1, Syafa, 2, Sekar, 3, Asyam. Berarti itu sudah menuliskan pilihan isi dari Pancasila yang kamu paling pahami, kamu yang paling bisa cari contohnya. Oke? Oke. Kalau nggak ada yang mau angkat tangan, berarti pembelajaran selesai nih.
Kalau nggak ada yang angkat tangan berarti angkat kaki, Pak. Mohon maaf, angkat tangan karena ya sopan. Arsyad, paham belum sama perintahnya? Paham. Ya. Oke, Nabila, kita sambungkan ke Nabila. Silakan Nabila menjelaskan. Dari mana, Pak? Apa aja terserah kamu yang kamu pahami pokoknya tentang isi Pancasila sila pertama. Tiap Oke. warga negara bersikap Sebelumnya berdasarkan kita harus menegaskan, Pak. Bentar Nabila. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu kepada Nabila. Karena Nabila sudah berani. Terima kasih Nabila yang soleha. Silakan Nabila untuk menyampaikan pilihanmu. Bismillah. Jauh-jauh dari Yang Thailand. lain dimatiin dulu mic-nya. Oke, Pak. Oke. Silakan Nabila. Setiap warga negara bersikap berdasar sifat ketuhanan. Oke, good. Bersifat ketuhanan. Berarti kita harus apa Nabila? Kalau kita memiliki Tuhan, kita harus memiliki takwa. Apa itu takwa? Takwa itu apa? Takwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itu adalah makna dari takwa. Contohnya apa Nabila? Contoh dari sila pertama. Oke. Contoh dari sila pertama. Menghargai. Apa Nabila? Apa ya? Menghargai setiap umat. Menghargai setiap umat. Cek Nabila. Setiap pendapat, Pak. Setiap pendapat. Menghargai agama orang lain. Nabila? Ya. Coba di suaranya naik. Suaranya naik. Contoh dari sila pertama. Mohon maaf, Pak Pesa minta selain Nabila untuk mematikan mic-nya. Ya silakan Nabila. Contohnya apa untuk sila pertama? Menghargai setiap pendapat atau saya menghargai setiap pendapat. Mohon maaf, siapa ya? Coba Nabila, Pak Faisal minta untuk mengetik di kolom chat. Selain Nabila tidak boleh. Mohon maaf, biarin Nabila dulu. Nanti baru saya kasih kesempatan buat yang lain. Nabila akan memberikan contoh pengamalan sila yang pertama. Sila Tuhanan Yang Maha Esa. Siap-siap yang kedua ya. Boleh Salman, boleh Fahri. Tidak lainnya yang berani akan memberikan apa namanya? Saya, Pak. Oke, menghargai setiap umat dan tidak mengganggu. Menghargai setiap umat dan tidak mengganggu ibadah. Nah, ini contoh dari ibadah. Mengganggu apa? Contoh pengamalan sila pertama menurut Nabila. Menghargai setiap umat beragama ya? Iya. Umat beragama, terus dan tidak apa? Contoh pengamalan sila pertama menurut Nabila, menghargai setiap umat beragama dan tidak mengganggu ya? Iya. Mengganggu apa? Mengganggu
Tinggal tunggu jawaban selanjutnya mengganggu. Sabar ya teman-teman, silakan dipersiapkan. Oke, nanti ya, Pak besok setelah 5 nanti balik lagi ke 1. Contoh selain yang Nabila berikan. Apa Nabila? Itu kepencet. Mengganggu apa? Tadi tidak mengganggu. Menghargai umat doang yang tahu dan tidak mengganggu itu kepencet doang tadi. Oh, berarti sampai setiap umat beragama ya? Ya. Oke. Betul teman-teman? Adik-adik? Betul. Betul jawaban. Betul jawaban Nabila nih. Betul. Betul ya. Tepuk tangan dulu dong buat Nabila. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Good job Nabila. Mantap. Nih jawaban Nabila. Terima kasih Nabila. Pengamalan sila pertama menurut Nabila adalah menghargai setiap umat beragama. Oke, Pak Faisal minta yang kedua. Siapa? Pak Faisal catat nih. Apa saja. Silakan angkat tangan, raise hand. Ayo yang cowok. Tadi Nabila loh, Nabila perempuan berani. Luar biasa. Yang berani. Oke, tuh Bian nanti ya Bian ya setelah sila kelima ya. Bian dengar suara Pak Faisal? Ya Pak. Oke, nanti ya setelah sila kelima kita beri kesempatan dulu buat yang ingin menjawab sila kedua. Di Movin. Oke. Noval nanti Pal. Kita cari yang kedua dulu. Kita matiin dulu chatnya biar tidak rame. Papa, ayo yang berani. Yang berani itu insya Allah nggak akan rugi. Kita sama-sama belajar. Oke, Ica. Oke, kita Ica loh nih yang angkat tangan loh. Perempuan luar biasa. Keren. Silakan Ica yang solehah untuk menjawab apa Tolong teman yang sedang kesulitan. Oke, bentar. Ica, isi dari sila kedua apa? Isi dari sila kedua? Tolong teman yang sedang kesulitan. Cek sila. Sila. Nabil, Ica, tadi itu kan contoh. Pak Pesa minta sebelum memberikan contoh, Mbak Ica silakan menyebutkan isi dari Pancasila yang kedua. Silakan sebutkan isinya apa. Cek. Halo. Nabi Ica, Mbak Ica. Bapak. Ica ada? Gak di mute dong. Dinyalain mic-nya. Mbak Ica dinyalain mic-nya. Cek. Mbak Ica. Halo. Sinyal kali kok, Pak. Kenapa? Sinyal ya? Ya, keluar dulu nggak apa-apa. Keluar dulu. Cari ruangan yang terbuka biar sinyalnya jelas. Ini soalnya Ica sinyalnya warna merah. Warna merah itu sinyalnya lemah. Isi sila kedua, Pak. Ya, isi sila kedua apa? Silakan sebutkan dulu. Hafiz-Ca ya. Gampang. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Ica. Adil. Oke. Apa Ica tadi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mbak Ica tahu apa maksudnya dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Ica ya yang jawab, Mbak Ica. Silakan Mbak Ica menjawab apa yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung nilai kemanusiaan yang menggambarkan persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Oke, persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia.
Manusia. Berarti tidak berlaku kepada hewan, betul? Betul. Nah, karena tadi sudah jelas kemanusiaan. Tapi biasanya pengamalan Pancasila juga itu bisa berpengaruh pada apa yang ada benda pada sekitar kita, baik itu hewan maupun tumbuhan. Good job, Ica. Silakan contohnya apa, Mbak Ica? Pak Pesa minta tulis aja kalau ini. Silakan ditulis di kolom chat. Selain Mbak Ica, Pak Pesa minta jangan di dulu ya, jangan ketik-ketik. Silakan Mbak Ica untuk mengetik contoh pengamalan sila kedua menurut Mbak Ica. Menurut Aprisca ya. Rajin makan. Menghargai teman yang sedang kesulitan. Maksudnya apa nih? Menghargainya dengan cara apa menghargainya? Membantu Oke. Membantu teman yang sedang kesulitan ya. Contohnya apa, kesulitan apa? Mohon maaf Linggar boleh sambil makan, tapi jangan ketik-ketik di chat dulu. Contoh kesulitan teman ada apa contohnya? Soalnya kalau jatuh gitu, Pak. Oh, kalau jatuh berarti sebagai teman harus apa? Menertawakannya. Membantu teman yang sedang terjatuh. Membantunya, misalkan bantu bangun gitu ya, bantu ngobatin atau apa gitu ya. Saya beda Pak, bantu ketawain. Jatuhin lagi, Pak. Berarti yang menertawakan temannya yang sedang kesulitan berarti dia tidak apa? Tidak mengamalkan sila kedua. Pak, saya tolongin sepedanya doang, Pak. Dan dalam Islam pun nggak boleh ketika temannya sakit kita malah bahagia, nggak boleh ya. Dipahami? Oke, good job Mbak Ica. Tepuk tangan buat Mbak Ica. Mantap. Aprisca, silakan yang mau menjelaskan sila ketiga. Sila ketiga siapa yang bersedia? Sabiluna tadi bersedia? Luna bersedia? Noval, oke. Kita Noval apa Sabiluna nih? Tadi Sabiluna ya? Oke, Pak Besan minta Sabiluna tadi yang duluan. Nanti Noval boleh selanjutnya ya. Pak Besan minta Sabiluna untuk menjelaskan isi dari Pancasila yang ketiga, terus menjelaskan juga, terus memberikan contoh pengamalan, satu contoh pengamalan dari sila ketiga. Silakan Mbak Luna. Memiliki rasa cinta tanah air, Oke, bangsa serta negara. Bentar, isinya apa isi dari sila ketiga? Setelah kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Pinter. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan persatuan Indonesia? Memiliki rasa cinta tanah air, bangsa serta negara, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Oke, memiliki rasa tanah air, cinta negara kita, nasionalisme, ya nasionalis. Sampai apa aja barang yang ada di rumah kita itu semuanya made in Indonesia, luar biasa. Kamu tahu nggak sepatunya CR7? Ada yang tahu nggak sepatunya Cristiano Ronaldo? Atau orang-orang luar negeri sepatunya yang pakai sepatu Nike lah. Iya tahu, Pak. Nah, ternyata sepatu di sana itu semuanya adalah perbuatan dari made in Indonesia. Bener, Pak. Bener. Benar, Pak. Made in Indonesia. Kambing. Salah satu, enggak ada banyak nih. Ada banyak pabrik yang membuat sepatu untuk pemain-pemain profesional yang ada di luar negeri. Salah satunya adalah ada di daerah kita sendiri, Kabupaten Tangerang. Ada, Pak. Ada.
Kamu tahu pabrik Cristiano Ronaldo itu pernah ke Indonesia dong. Ya, kamu tahu pabrik Cinglu? Cinglu ya tahu Pak Cinglu. Nah, pabrik Cinglu itu adalah salah satu di situ adalah ada proses pembuatan sepatu Adidas kalau nggak salah. Ada Nike juga. Sama di KMK Cikupa. Ada nggak tahu KMK Cikupa? Saya tahu Cikupanya doang, Pak. Produk Nike ya, produk Nike. Asli, Pak. Yang Asli. jutaan, Pak. Jadi, kalau kamu mau tahu di Tangerang itu, makanya pabrik yang di Indonesia itu dia nggak boleh menjualkan produknya ke dalam negeri, tapi malah menjual produknya ke luar negeri. Contohnya sepatu yang dipakai oleh CR7 atau pemain-pemain yang ada di Inggris, contohnya yang ada di Manchester Kenapa United. emang Pak dijual di sini, Pak? Nah, nanti jadi jatuhnya itu nanti mahal. Ya nanti kita akan selanjutnya lah ya, pertemuan selanjutnya. Kita bahas dulu. Pokoknya produk yang dipakai di luar negeri itu adalah salah satu pembuatan dari Indonesia. Tetapi kenapa orang Indonesia itu bangga dengan buatan luar negeri? Nah, itu tuh pertanyaannya. Berarti nanti nyambung ke sila ketiga. Contohnya apa Mbak Luna tadi contohnya? Contoh sila ketiga menurut Sabiruna. Contoh Memiliki rasa cinta tanah air, bangsa serta negara, bangga menggunakan barang buatan. Oke, bentar. Profesor. Tadi udah, Pak. Sabar saya, Pak. Contoh pengamalan sila ketiga. Contohnya itu tadi. Contohnya. Mau ditulis apa mau disampaikan? Contoh persatuan Indonesia. Oke, tulis boleh. Ditulis di kolom chat. Pak Faisal izinkan untuk Sabiluna untuk menuliskan contoh pengamalan sila ketiga dari Persatuan Indonesia. Siap-siap yang lain nih, jangan sampai kelewatan. Yang keempat siap-siap, ada nggak yang keempat? Pak Faisal cek. Oh, kelima Davin ada tuh. Nanti yang Pak Faisal minta silakan angkat tangan. Wah, ada nih Sakip nih, Masya Allah Sakip luar biasa. Ya, Tidak. Toilet dulu ya, Pak. Ya, silakan. 4 Sakip. Oke. Ada Luna? Contohnya apa Luna? Ya, Mbak Sekar. Contoh dari pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia, contohnya. Contoh. Gempa bumi. Mbak Luna sedang mengetik, kita tunjuk aja ya dulu yang keempatnya ya. Keempatnya siapa yang bersedia yang ini? Yang bersedia menjelaskan sila keempat? Tadi ada Sakip, aku bersedia. Oh, aku bangga sekali terhadapnya. 3, 4, 3, aku 4, 3. Hai Luna. Luna dengan suara Faisal sudah menulis di kolom chat. Oke, memiliki rasa cinta tanah air, bangsa dan negara. Contohnya. Contohnya bukan. Contohnya. Ayo, silakan dipikirkan dulu. Pak Faisal sambil meminta teman-teman yang memilih sila keempat. Anu nih Sakip, ayo Sakip. Sakip keempat tuh tadi nah. Oh no. Ini paling banyak 1 loh. 4 nih Sakip. Sakip. Pak Faisal minta Sakip, boleh? Bapak. Oke, Pak Faisal hubungkan dulu ya. Sakip yang sedang ada di London. Gak sumber studio. Jauh kali, Pak. London. London itu di mana London itu? Ada yang tahu nggak London? Inggris, Pak, di Inggris. Weh, London. Nggak bisa bahasa Inggris. Bisa, Sakip bisa, jago. Mana Sakip? Jadi hilang Sakip. Jago bahasa Jawa. Pak, jangan nyebut nama dia, Pak. Nah. Pin, oke, sudah tersambung dengan Sakip. Luna sudah belum menggunakan barang dalam negeri? Contohnya apa? Pakai apa?
Contoh pengamalan sila ketiga menggunakan barang dalam negeri. Oke, good. Cukup, ini cukup jelas, sudah cukup jelas ya menggunakan barang dalam negeri. Terima kasih Mbak Luna. Tepuk tangan dulu buat Mbak Luna. Terima kasih Sabi Luna, Iwana saya. Oke, thank you. Sekarang tersambung dengan Sakib dari London. Di UK, Pak, di UK. Oke. Bertemu itu, Pak. Halo, Elizabeth. Si dia. Halo, Sakib. Silakan menyalakan mic-nya. Ya, Sakib. Isi Pancasila yang keempat apa, Kip? England. Isi Pancasila yang keempat. Ketemu itu Kan mana tadi dia? Masalah lingkungan masyarakat. Isi kerakyatan. Oh, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Maksudnya apa, Kip? Maksudnya? Maksudnya, jika ada masalah di lingkungan masyarakat, kita harus bermusyawarah. Harus bermusyawarah sebelum menentukan putusan ya. Ya. Oke, contohnya apa, Kip? Contohnya, bermusyawarah dalam bekerja bakti di lingkungan masyarakat. Oke, betul teman-teman, betul? Oke, bekerja bakti, boleh. Tepuk tangan dulu buat Syakir. Keren, mantap. Ini mantap nih ya. Orang-orang mantap tadi yang sudah menjawab, yang berani untuk menjawab. Tadi Sakib meskipun dia nggak angkat tangan, Bapak salah minta. Nggak apa-apa ya, Kip ya. Ikhlas, Kip. Wih, Linggar sedang makan mie tuh. Oke. Ada yang bersedia untuk yang kelima? kawan. Yang kelima. Ayo tadi. Yang kelima. Yang kelima ada yang kelima. Yang kelima apa kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Faisal cari yang kelima. Siapa ya? Yang kelima. Di sini ada Zaidan, ada Akbar, ada Fauzan, ada Davin. Silakan angkat tangan yang memilih angka 5 dan dia untuk menjelaskan isi dari sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan angkat tangan. Yang berani ini nanti habis ini Bian. Yang berani menjelaskan sila kelima. Ayo. Yang lain sudah milih. Yang lain boleh kok bersedia. Apa yang bersedia boleh menjelaskan yang kelima. Oke, Davin, kita hubungkan dulu dengan Davin. Davin mana, Pak? Davin ini nih. Nah, ada orangnya? Davin. Silakan Davin, isi dulu dari Pancasila kelima. Isinya, Pak. Isinya dulu. Isinya apa? Setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa. Isi dari sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Good. Maksudnya apa? Maksudnya? Maksud dari isi Pancasila kelima maksudnya apa? Jelaskan. Bentar, Pak. Kamu jelasin. Yo, Davin. Bagaimana, Davin? Sebentar. Yang tadi kamu jawab itu, yang pertama tadi kamu jawab. Ya, Yoga. Lanjut. Ada, Davin? Ada, Pak. Ada, silakan disampaikan pada teman-teman. Setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Oke. Betul. Sandang, pangan. Ya. Tahu sandang itu apa contoh sandang?
rumah tempat tinggal. Itu sandang. Iya. Itu pangan. Heyo, pangan. Masa kita makan rumah? Siapa makan rumah? Sandang, pangan, papan. Itu papan. Sandang tuh. Sandang. Baju. Ya, betul. Baju, celana, itu sandang. Pangan itu apa pangan? Pangan, makanan. Makanan. Kalau papan? Papan, rumah. Rumah. Oke, good job. Betul sekali. Contohnya apa, Vin? Yang sila kelima. Bersikap adil terhadap semua orang. Bersikap adil kepada semua orang, tidak tebang pilih. Ya, mau dia kaya, mau dia sederhana, mau dia miskin, mau dia biasa-biasa aja, ya. Kita harus adil. Good job, tepuk tangan dulu buat Davin. Keren. Kita lanjut. Sekali lagi, nggak apa-apa? Oke. Yang bersedia, sila pertama. Siapa? Tadi Bian bersedia, Bian tadi. Bian? Wah, Bian mana nih? Makanya di Pamsa minta nyalakan videonya biar ketahuan. Aca, oke. Aca, silakan angkat tangan Aca. Bian kamu ini agak telat. Aca, silakan nyalakan kameranya. Silakan sebutkan, baca isi dari sila pertama, lalu apa maksudnya? Terus contohnya apa? Yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Aca, deketan Cak. Ke ini Cak, biar suaranya kedengaran. Bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama masing-masing. Oke, bebas, tapi yang diakui berapa? 6. 6. Apa aja, Cak? Islam, Kristen ada 2, ada Kristen apa? Protestan, terus ada Kristen Katolik, terus apa lagi? Itu 3. Buddha, Hindu, Konghucu. Good. Keren. Silakan contohnya apa, Cak? tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. Untuk apa? Untuk berteman. Oke, tidak boleh pilih-pilih teman sesuai dengan agamanya. Boleh nggak? Boleh? Nggak boleh. Oke, good job. Tepuk tangan buat Aca. Keren. Mantap. Ada lagi yang mau jawab satu? Satu yang mau jawab satu? Oke, tadi Bian ya. Silakan Bian. Dari tahu hubungkan dulu. Bian, silakan. Silakan Bian. Sebutkan apa isi dari Pancasila yang pertama? Kerjasama antar umat beragama, Pak. Isi dulu. Isinya apa? Isi sila pertama apa? Sila pertama. Tuhan yang Maha Esa. Oke, silakan. Kenapa isinya Ketuhanan yang Maha Esa? Gak apa-apa, sama dari jawaban Aca sama bilang nggak apa-apa sama. Kalau menurut kamu pengertian tadi yang disampaikan oleh Aca sama Nabila sama seperti yang kamu mau jelaskan. Apa Yan? Bertakwa kepada Tuhan dengan cara menjalankan aturan yang ada di dalam agamanya. Oke, menjalankan aturan yang ada di dalam agamanya. Betul ya? Terus untuk contohnya apa?
Kerjasama antar umat beragama, Pak. Oke. Kerjasama antar umat beragama. Contohnya apa? Kerjasama apa? Misalnya bergotong royong, Pak. Gotong royong di rumah ya, di lingkungan masyarakat ya. Kerja bakti berarti ya. Bang Kepala, Bang. Oke, good. Terima kasih Mas Bian. Good job. Keren. Sampai saya tulis namanya si Bian ya. Bista ya? Bista. Oke, terima kasih Bian. Ada yang mau menjelaskan sila kedua? Sila kedua. Yang bersedia silakan. Pak Faisal nggak mau banyak menjelaskan biar ada responnya menyampaikan hasil pembelajaran kemarin. Oke, ini ada Asfaren. Pak Faisal sambungkan ke Asfaren. Silakan Asfaren. Asfaren. Udah sampai rumah belum Asfaren? Udah. Udah, alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Asfaren, isi dari sila kedua apa? Nilai kemanusiaan yang menggambarkan Sila dulu, sila. kebersamaan. Isinya apa? Asfaren. Isinya nilai Enggak, isi. isinya nilai Kemanusiaan yang menggambarkan yang adil dan beradab. Persamaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab maksudnya nilai kemanusiaan yang menggambarkan persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Oke, good. Nggak jauh beda sama Ica ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan contohnya Asfaren. Contoh dari sila kedua. Memperlakukan orang secara adil. Oke, secara adil. Contohnya apa? Memperlakukan orang secara adil. Contohnya apa? Nggak tahu, Pak. Contohnya bisa kalau di rumah itu kamu punya adik? Punya. Misalkan adik kamu dapat uang jajan nggak? Kalian dapat uang jajan? Tidak. Dapat. Oke. Pertanyaannya, apakah uang nilai uang jajan atau jumlah uang jajan yang dikasih sama orang tua kamu sama jumlahnya dengan adik kamu? Sama nggak? Sama. Benar, sama. Misalkan Farhan dikasih 10.000, adik kamu 10.000. Enggak sih, kalau boleh 10.000 enggak. Ya. Pasti dong lebih besar, biasanya lebih besar Farhan atau lebih besar adiknya? Saya. Ya, berarti adil itu bukan berarti jumlahnya sama, tapi adil itu bisa kita ambil adil itu bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Beda dong kebutuhannya Asfaren sama kebutuhannya adiknya. Ya enggak? Ya. Misalkan beda dong nanti kalau misalkan Asfaren punya kakak usianya SMA, beda dong uang jajannya kakak kamu SMA dengan uang jajannya kamu anak SD, beda. Data itu beda, tapi itu adalah bisa dikatakan adil, tapi adil bukan dalam jumlah yang sama. Oke, good, Faren, terima kasih, keren. Pak, Faren. Yang ketiga, siapa? Ada? Mana doknya? Aduh. Nggak ada? Oke. 4. Pak, link Zoom pelajaran selanjutnya udah dikirim, Pak. Gimana dong? Ya, udah berarti sudah selesai. Habis ini apa? Saya belum dikirim, Pak. Habis ini apa? Ya kan saya. Tetigaki. Emang Tetigaki Zoom? Tetigaki ada Zoom ya? Enggak. Saya PAI, Pak. Oh, PAI ada Zoom ya? Sebentar, Pak, saya cek dulu. Coba dicek. Bentar, Ada Pak. Zoom? Enggak ada, Pak, enggak ada Zoom. Habis ada udah dikirim. Apa ya? Saya ada, Pak. Saya nggak ada, Pak. Ada ya? Ada, PAI ya? Pak, saya MTK. Ada, Pak. Sekali. Nggak ada link Zoom ya. Berarti karena udah habis sih, sebenarnya udah habis. Saya PAI terakhir, Pak, masih lama. Ya udah nggak apa-apa. Bisa buat Sampai bebas sini dulu. boleh istirahat. Silakan nanti dilanjutkan dengan PAI pelajaran lain ya. Bebas dulu. Ini apa, Kak?
Pak Faisal boleh ngasih tugas nggak? Boleh, silakan. Mas Ratu, Boleh. Apa nggak boleh apa? Tugasnya kita tulis nih. Nggak boleh. Gambar sama Nggak boleh, Pak. Kalau ngasih tugas cuma dikit. nggak boleh Pak. Nggak boleh apa? Kebanyakan Pak tugas Tulis. sama tugas Cici. Silakan tulis. Jangan Pak. Jangan apa? Oke, Pak Faisal tanya dulu. Nih, Pak Faisal tanya dulu. Tadi pelajaran kita sudah bisa dipahami? Sudah. Serius? Serius, Pak. Serius, benar? Serius. Oke. Alek Pak, demi Alek serius. Pak Faisal cuma mau ngasih satu soal doang, boleh? Nggak boleh. Oke, bisa tulis satu soalnya. Boleh Pak, nggak usah Pak. Boleh. Biar ada pembelajaran selanjutnya. Bagaimana sikap kamu? Nggak kedengeran, Pak. Ini Pak Faisal tulis di chat. Oke, Bagaimana teh. sikap kamu selanjutnya? Saya salin, Pak. Ayo, Pak. Selanjutnya Apa-apa yang setelah Nggak boleh Pak, nggak boleh. Soal. pembelajaran hari ini tentang pengamalan sila Pancasila. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sikap kamu? Sikap kamu setelah kamu tahu kalau isi Pancasila yang pertama sampai kelima itu kamu sudah tahu pahami, itu nanti sikapmu bagaimana? Apakah kamu ada perubahan? Ya. Dapat. Paham ya? Bagaimana sikap kamu selanjutnya setelah pembelajaran hari ini tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Harus bagaimana setelah kamu tahu pembelajaran kita hari ini seperti ini? Nih, soalnya. Tenang. Di chat, silakan ditulis. Pak Faisal ulangi nih. Pak Faisal copy dulu. Pak Faisal minta jelaskan terakhir. Jelaskan. Bagaimana sikap kamu selanjutnya? Kamu udah tahu nih ketuhanan Maha Esa ini apa. Nah, bagaimana sikap kamu? Akan lebih baik lagi atau apa? Misal begini. Kamu udah tahu belum isi dari Pancasila 1 sampai 5? Sudah? Sudah. Pengertiannya sudah tahu? Sudah. Oke. Kalau sudah tahu sikap kamu bagaimana? Harus bagaimana? Silakan ditulis. Senang happy aja. Bukan gitu, bukan happy aja senang bukan. Sikap kamu akan lebih baik lagi begini. Nah, jelaskan. Pak, soalnya 2 apa ini 1 soal saja? Ini satu nih. Tadi nggak sampai Faisal ini. Soalnya saya ngopinya 2 dong. Di mana sih, Pak? Di chat, di kolom chat. Ada? Aja Pak. Ada di kolom chat. Gimana sih, Pak? Ditulis di mana, Pak? Nggak bisa Di buku tulis. soalnya kan Gimana ditulisnya di chat atau di buku tulis, Pak? Di buku tulis, dikumpulkan nanti di grup. Gimana pelajarannya, Pak? Ya. Jawabannya tadi apa? Ini gimana, Pak? Bagaimana sikap kamu selanjutnya setelah pembelajaran hari ini tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sikap kamu harus bagaimana? Satu jawaban aja, silakan kamu jelaskan tadi. Ya, tulis jawabannya aja kan, Pak? Tulis dong, ini tulis pertanyaannya biar nyambung. Mana? Jawabannya aja Pak. Iya, jawab. Tulis pertanyaannya ini. Ditulis pertanyaannya nanti kamu lupa loh. Ayo kerjasama. Aja Pak. Ayo kerjasama. Pak, yang atas apa yang bawah, Pak? Ayo kerjasama. Yang bawah. Ayo kerjasama. Yang bawah.
Silakan kalau menurut kamu kerjasama adalah hal yang lebih baik menurut kamu, silakan kerjasama. Pak Faisal nggak nyuruh. Silakan kerjakan sendiri kan, enggak kan? Pak Faisal cuma minta silakan kerjakan. Oke, Pak. Sumbernya dari mana aja silakan. Dari bapak kamu silakan, dari emak kamu silakan. Jawabannya dari mana? Dari nenek kamu silakan, om silakan, Pak RT silakan. Sikap kamu. Silakan belajar ini. Kerjasama enggak? Kerjasama, kerjain sendiri. Oke, sudah tulis belum? Yoga nyata tugas tadi biar itu. Bagaimana sikap selanjutnya setelah pembelajaran ini? Belum, Pak. Sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan sikap kamu. Udah boleh keluar belum, Pak? Pak Faisal udah tutup belum? Pak Faisal udah tutup belum? Kalau belum, Saya jamnya ini. Bentar lagi kita tegaki, Pak. iya, nggak apa-apa kan? Masa bilang silakan Tegaki, yang jumpa. tegaki, kalau saya telepon silakan diangkat, ya kan? Enggak, Linggar. Jawabannya aja. Pak Faisal tadi minta apa? Silakan di. Udah tahu, Pak. Soalnya, silakan di. Ngapain nanya? Jawab selanjutnya di Lupa. buku tulis. Sudah belum? Sudah? Chatnya jangan disable, Pak. Udah. Pak, chatnya nyalain, Pak. Jadi jangan di Pak Faisal cuma minta matiin. Masa aja yang ketik ya, di blok. Berapa udah selesai dah. ya kayak kemarin tuh. Yang tidak tertib Pak Faisal keluarkan. Bisa Pak Faisal keluarkan. Apa? Dapat di mana sih? Tadi tuh ada yang Gergara itu, Gergara. Udah? Udah belum? Udah, Pak. Oke, kalau sudah Pak Faisal cukupkan. 7. Berapa? Pak. Ngobrol dulu, Pak, sama yang lain. Oke. Berapa? Soalnya sedikit atau banyak? Nanti anterin gua beli burdar. Halo. Tugasnya satu doang. Soalnya sedikit kan? Belinya di mana? Soalnya ada Bung. berapa? Cuma ada Turunan kod, Bung. silakan. Tugasnya satu doang, Pak. Satu aja. Ada yang mau nambah? Mau beli Silakan. berapa, Pak? Boleh lift, Bapak. Ada yang mau nambah nih? Kalau nambah Pak tulis lagi nih di chat. Enggak. Tadi ada. Tadi bilangnya satu doang, Pak. Mau nambah satu? Apa itu yang bilang? Enggak. Enggak. Oke. Satu aja, Bang. Nggak usah banyak-banyak. Pertanyaannya sudah bisa dipahami? Udah. Pak. Bagaimana sikap kamu selanjutnya setelah ini, sikap yang harus kamu lakukan kalau misalkan kamu sudah memahami isi maksud dari 5 sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kamu harus bagaimana? Kamu harus lebih bagaimana? Harus bagaimana? Jelaskan. Bila Oke. kenapa? Jelaskan. Setuju? Sudah Apa clear? Satu doang, Pak. Sudah clear? Apa Sudah ya? jelas? Ya, kenapa? Pak. PAI Soalnya satu Zoom, Pak. doang. PAI nanti tunggu info di grup. Kalau misalkan Zoom berarti nanti ada Pak, soalnya satu doang. Matematika Zoom, Tuh, Pak. ada yang nanya tuh tadi. Matematika Zoom. Pak, Pak, soal Fei. satu doang. Matematika Zoom. Iya, soalnya bilang aja, Pak. Satu doang. Pak Fei. Kalau mau nambah satu tulis nih nambah. Pak Fei. Nah, udah makanya satu aja ya. Setuju satu? Pak, MTK Zoom. sangat setuju. MTK udah tadi. Pokoknya MTK udah. Udah. MTK Udah, Pak. udah tadi jam pertama. MTK Udah, Pak. udah jam pertama tadi mengerjakan apa? Latihan. Betul? Latihan MTK. Oke. Kalau sudah Pak Faisal cukupkan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keselamatan. Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih banyak. Silakan nanti di-rename lagi. Tugasnya kayak gini aja, Pak. Siapa ya? Toriko, tugasnya kayak gini aja. Iya. Kan Pak Faisal tugasnya kayak gini aja. Enggak, Pak Faisal kalau Iya, ngasih tugas Pak. kayak gini aja, nggak banyak-banyak. Tugasnya satu aja, Bang. Nggak usah banyak-banyak. Emang Ya.
Stres nanti. Pak, saya Pak. Satu aja ya, udah ya, oke. Mudah-mudahan satu ini dikerjakan semuanya. Ya, sudah paham? Sudah clear? Sudah. Oke, sip. Keluar main. Kita kan biar main aja. No, berkurang no. Berarti pada mau main nih. No, tapi sebelum tutup nih. Tadinya 70-an, 80-an, sekarang 61. Biasakan sebelum ditutup. Ada 70. Dengarkan. Biasakan sebelum ditutup, silakan nanti kalau sudah diizinkan keluar baru keluar ya. Ibaratnya kan Pak Pesa belum mengizinin keluar, kamu udah keluar. Berarti itu tidak. Saya ngobrol sama yang lain dulu, Pak. Iya. Pak Pesa tutup nih. Nata tim Ilhamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pak Pesa cukupkan. Kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh meninggalkan ruangan Zoom. Ntar mau ngobrol dulu, Pak. Gas, mana gas tentu. Kan udah lama nggak ketemu. Pak. Kenapa yuk? Lihat lem. Satu-satu. Boleh Beb, Pak. Enggak. Berapa ya, Pak? Pak, berapa ya, Pak? Berapa ya, Pak? Enggak. ID mana ID? Nggak mau. Ayo gas. Ada 2 akun FF. Ya. Akun FF mana? Aku baca. Di sini ngomong-ngomong. Akun FF mana, Wei? Mana ID? Ya, silakan dilanjutkan. Nggak boleh keluar, Pak Pesa udah nggak main lagi. Wah, parah.